Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Tentunya sehat ya. Yuk kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, hari ini kalian memasuki hari kedua di SMP Negeri 7 Purwakarta. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 7 Purwakarta. Oke, sebelum masuk ke inti, Ibu akan memperkenalkan diri dulu, karena jika kalian tidak mengenal Ibu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama Ibu adalah Uas Hadiningsih. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran IPS. Baiklah anak-anak, hanya itu perkenalan Ibu. Sekarang kita memasuki ke kegiatan inti. Materi yang akan Ibu berikan di sini adalah tentang tata tertib peserta didik. Mengenal tata tertib siswa di sekolah. Kita hidup di tengah masyarakat, ada aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Setiap peraturan harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga masyarakat tersebut. Dengan demikian, hidup bermasyarakat menjadi tertib, disiplin, dan aman sentosa. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di lembaga sekolah juga ada aturan yang harus dipatuhi. Peraturan itu disebut sebagai tata tertib sekolah. Warga sekolah harus mematuhi tata tertib sekolah tersebut. Warga sekolah di sini antara lain murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, apa sih tata tertib itu? Definisi tata tertib adalah sebagai sebuah peraturan ataupun tatanan yang wajib ditaati, dilaksanakan, hingga dipatuhi oleh seluruh oknum yang terlibat di dalamnya. Apa tujuannya? Tujuan dari tata tertib adalah 1. Agar para siswa semakin disiplin. 2. Memahami hak dan kewajiban masing-masing di lingkungan sekolah. 3. Mempelajari mengenai sebab dan akibat. Jadi, kenapa di sini katakan sebab dan akibat? Kalau ada sanksi, berarti ada sebab. Berarti di sini kita harus mempelajari mengenai sebab akibat. Maksud di sini dari adanya tata tertib adalah agar tercipta suasana kehidupan siswa secara tertib, sopan, sehingga siswa menjadi anak yang berkepribadian luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan. Kedua, tercipta suasana belajar yang harmonis, aman, kekeluargaan, akrab, tentram, dan lingkungan sekolah yang berwibawa. Nah, apa saja yang dikenakan dalam tata tertib tersini? Yaitu mengenai pakaian dan ada larangannya juga sanksi. Tata tertib siswa di sekolah. Siswa menghormati dan taat terhadap kepala sekolah, kepada bapak atau ibu guru, staf tata usaha, dan karyawan lainnya. Siswa datang di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa masuk sekolah pukul 6 sampai dengan pukul 12. Siswa wajib lapor terlebih dahulu kepada guru piket jika datang terlambat, tidak dapat mengikuti
jam-jam pelajaran karena sakit, atau panggilan orang tua yang dibuktikan dengan surat orang tua atau wali murid. Siswa yang terlambat tidak dibenarkan mengikuti pelajaran tanpa seizin guru piket atau kepala sekolah. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau sesuatu hal harus ada surat pemberitahuan kepada sekolah dari orang tua atau wali murid. Siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari karena sakit, pemberitahuan ke sekolah harus dilampiri surat keterangan dokter. Jadi jika siswa tidak masuk lebih dari 3 hari, begitu masuk membawa surat keterangan dokter. Siswa tidak masuk sekolah tanpa alasan selama 6 hari, bolos dalam artian berturut-turut tidak masuk sejumlah 10 hari tanpa alasan, siswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Siswa yang meninggalkan jam-jam pelajaran tanpa seizin guru atau guru piket atau wali kelas, siswa tersebut akan dikenakan sanksi. Piket kelas harus datang selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Semua siswa wajib memelihara kebersihan, keindahan kelas, dan lingkungan sekolah. Piket kelas bertugas membersihkan dan membereskan, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas selama pelajaran berlangsung. Semua siswa wajib memelihara ketertiban, ketenangan, keamanan kelas, dan lingkungan sekolah sesuai dengan maksud ketahanan sekolah. Para siswa yang membawa sepeda atau menyimpan sepedanya di tempat yang telah ditentukan dan dikunci ganda. Jika terdapat kerusakan atau hilang, bukan menjadi tanggung jawab sekolah. Para siswa diharuskan mengikuti pembacaan doa bersama pada awal dan akhir pelajaran. Semua siswa wajib mengikuti upacara penaikan bendera pada hari Senin pagi. Siswa tidak dibenarkan berada di luar kelas sewaktu jam pelajaran berlangsung. Ya. Nah, tentang pakaian seragam sekolah. Siswa berpakaian seragam rapi, sopan, dan bersih. Hari Senin, siswa diwajibkan berpakaian pramuka lengkap, menggunakan sepatu warrior warna hitam. Hari Selasa, siswa diwajibkan berpakaian kemeja putih biasa, bisa lengan pendek untuk laki-laki atau lengan panjang untuk perempuan, memakai satu saku di sebelah kiri, berdasi warna biru lengkap dengan atribut sekolah, dimasukkan ke dalam rok biru atau celana panjang biru, sepatu hitam, kaos kaki putih sabuk hitam. Hari Rabu, siswa diwajibkan berpakaian baju pangsi warna hitam-hitam buat laki-laki, baju kebaya putih buat perempuan. Hari Kamis, siswa diwajibkan berpakaian baju batik khas sekolah, celana atau rok berwarna biru. Hari Jumat, siswa diwajibkan berpakaian baju muslim khas sekolah. Penyimpangan pakaian seragam sekolah sebagaimana telah ditetapkan pada butir B, C, D, dan E tadi di atas merupakan pelanggaran. Jadi, jika ada penyimpangan-penyimpangan atau siswa tidak menggunakan pakaian seragam, itu dinyatakan sebagai pelanggaran. Semua siswa diwajibkan berpakaian seragam olahraga, ditetapkan sekolah pada waktu jam pelajaran olahraga. Larangannya, 1. Siswa dilarang menerima tamu selama jam pelajaran berlangsung tanpa
izin piket. 2. Siswa putra dilarang berambut gondrong menutupi telinga dan kerah baju, atau gundul licin, memakai gelang, kalung, ikat pinggang besar lebih dari 3 cm, topi yang bukan topi sekolah. Siswa putri dilarang memakai perhiasan yang bernilai tinggi, kalung emas, gelang emas, dan lain-lain, berkuku panjang, dan bersolek yang berlebihan. Keempat, siswa dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan barang terlarang, buku-buku, gambar-gambar, kaset, media lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, meja, kursi, buku, pakaian, dan lainnya. Siswa dilarang merokok, minum minuman keras, dan barang lainnya yang memabukkan. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, alat-alat yang membahayakan dan tidak ada hubungan dengan pelajaran. Siswa dilarang berkelahi, baik secara perorangan maupun berkelompok, baik satu sekolah atau antar sekolah lain. Siswa dilarang melakukan kegiatan atau acara tanpa sepengetahuan sekolah. Persoalan di luar sekolah harus diselesaikan di luar sekolah, dilarang dibawa ke lingkungan sekolah. Siswa dilarang membawa HP selama kegiatan belajar. Nah, apabila larangan-larangan itu dijalankan, tentunya akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksinya, siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi. 1. Peringatan teguran terhadap siswa yang bersangkutan. 2. Pemberitahuan lisan atau tertulis kepada orang tua atau wali murid. 3. Menyerahkan siswa untuk sementara waktu kepada orang tua atau wali murid. 4. Mengembalikan siswa untuk selamanya kepada orang tua atau wali murid. Tata tertib siswa di dalam kelas. Siswa hadir 10 menit sebelum bel masuk. Siswa masuk ke kelas dalam keadaan tertib. Sebelum jam pelajaran dimulai, bagi diabsen oleh ketua kelas. Sekretaris kelas menulis daftar agenda harian, Jadi sekretaris kelas menulis daftar agenda harian. Siswa dilarang mengotori ruang kelas, halaman sekolah. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Siswa wajib menjaga norma kesopanan di antara siswa dan guru, tata usaha dan karyawan. Selama jam pelajar berlangsung, siswa dilarang meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan guru kelas atau guru piket. Setelah jam belajar selesai, siswa disiapkan berdoa dan pulang dengan tertib. Apabila guru berhalangan hadir, siswa tetap tertib di dalam kelas. Apabila guru berhalangan hadir, siswa tertatib dan piket kelas menghubungi guru piket meminta tugas. Siswa dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan siswa lain. Nah, sehubungan saat ini sedang pembelajaran itu menggunakan daring, di sini pun akan dikeluarkan tata tertib tentang belajar dari rumah. Siswa wajib mengumpulkan hasil pelajaran jarak jauh. Siswa wajib memperhatikan waktu pengumpulan hasil belajar jarak jauh yang sudah ditentukan. Siswa wajib berkomunikasi dengan wali kelas dan guru pengajar. Siswa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan buku-buku sekolah yang dipinjamkan. Siswa yang sakit ketika BDR melapor kepada wali kelas atau guru BK. Siswa wajib mengikuti pembelajaran melalui web pendidikan, tayangan televisi, dan radio yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Siswa berkomunikasi dengan sopan di media sosial. Memahami setiap aturan di dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, tata tertib sekolah maupun tata tertib khusus untuk siswa merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan yang tertib, damai, dan aman. Semoga dengan menjaga ketertiban dan kedisiplinan dapat mengantarkan kita semua ke jenjang kesuksesan, menjadi pemimpin bangsa dan agama yang menjadi panutan bagi semua elemen yang ada di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.